Kelas 11 ya? Ya. Jenny. Sudah dipanggil semua ya? Ya. Sebelum kita pembelajaran, dicoba lihat di grup WA PAK kelas 11. Lagu Bahagia Melayani Rajaku satu kali, nanti Rafael Stefan yang berdoa ya untuk memulai kita pelajaran. Bahagia melayani Rajaku. Tapi di sini nyanyian kita, mari kita berdoa. Amin. Makasih ya, Bapak Stefan sudah berdoa. Mari kita buka di modul. Hari ini kita belajar tentang materi bab yang ke-6, menjadi pribadi yang dewasa. Ya. Dimulai dengan capaian pembelajaran. Oke? Jadi saya yang tolong bacakan itu. Capaian pembelajaran apa nak? Kuat-kuat lah. Capaian pembelajaran peserta didik mampu mewujudkan tanggung jawab sebagai manusia dewasa serta memahami keadilan sebagai dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, jadi capaian pembelajaran kita itu adalah mewujudkan tanggung jawab sebagai manusia dewasa. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua. Ya. Jin, baca Jin. Pertama, tujuan pembelajarannya apa Jin? Yang pertama, yang kedua. Ya, jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita semua dapat memaknai, supaya dapat menjelaskan makna tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah kita bisa merumuskan sikap bertanggung jawab. Baik. Kalau begitu, Bapak minta kalian untuk melihat sebelum kita masuk di dalam materi, inti materi. Bapak mau kalian membuka dan melihat, mengamati YouTube itu. Coba diklik. Ya, kita sudah melihat semua ya video tadi. Ya, video tentang seorang petinju yang bernama Elias Pikal. Itu adalah satu-satunya orang yang pertama kali menjadi juara dunia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan petinju Bung Elias Pikal dalam mengubah cara hidupnya menjadi seorang petinju? Denny. Benar, Denny bagaimana? Apa yang dilakukannya? Hah? Oh gitu, tak ada videonya. Oke. Si Aprilia. Apa Aprilia? Apa yang dilakukan Bung Elias Pikal? Enggak tahu. Lalu si Angga saya. Bagaimana Angga tadi? Konsisten Pak. Konsisten apa? Dia memfokuskan diri untuk berlatih tinggi. Oke. Baik. Terima kasih buat jawabannya ya. Ya, tadi asesmen awal sudah Bapak kasihkan kepada kalian. Terima kasih buat jawaban dari anak-anak saya ya. Nah, kalau kita lihat itu pribadinya Bung Elias Pikal, itu kan dia sudah mengubah hidupnya, mau bertanggung jawab dari yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Nah, hari ini sesuai materi kita adalah menjadi pribadi yang dewasa. Ya. Yang dimaksud dengan pribadi yang dewasa adalah, Denny, tolong baca. Dewasa yang dimaksud adalah lalu terutama iya. Jadi yang dimaksud kedewasaan di sini adalah kematangan seseorang. Seperti Elia tadi. Dari kanak-kanak dia suka berkelahi, jadi dia matang di dalam pemikiran untuk dewasa.
supaya bertanggung jawab, lalu dia ubah hidupnya untuk menjadi seorang petinju. Nah, kalau tadi anak-anak melihat Alex Pikal itu untuk menjadi juara dunia, dia katakan apa? Dia harus latihan, bukan saja latihan fisik, tetapi dia harus mengangkat beban melebihi daripada atlet yang lain. Ya, supaya apa? Supaya dia kuat. Lalu yang kedua, dia bilang apa? Kalau tidak dia lakukan begitu, maka berat badannya nanti akan melebihi daripada kelas bantam ya. Nah itu. Jadi dia sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Ya, dia punya satu tanggung jawab supaya kehidupannya bisa matang gitu ya dalam dewasa. Dalam kaitannya dengan pergaulan, 1 Korintus 15 ayat 3 mengingatkan kita agar manusia Kristen itu mempertimbangkan untuk tetap menjadi baik. Ingat 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, coba Denny baca persoalan apa yang muncul. Persoalan yang muncul adalah, nah itu baca. Kurang matangnya perilaku itu yang Iya, jadi yang merusak kita adalah apa? Kurang matangnya perilaku. Jadi perilaku kita itu merusak diri kita dan juga lingkungan kita saat ini. Ya. Oleh sebab itu makanya kepala sekolah bilang lebih baik saya membentuk kalian itu pribadi. Makanya kalau salah itu ya sudah, kalau terlalu parah tidak usah sekolah di sini. Makanya semuanya itu satu pribadi itu bukan hanya merusak diri kalian kalau tidak ada kematangan perilaku, maka dia akan merusak keseluruhan. Oke, sekarang kita kepada inti daripada menjadi pribadi yang dewasa. Ada 4, ya. Ada 4 daripada maksud kedewasaan itu. Yang pertama, jadi coba baca salah satu bentuk. Salah satu bentuk kedewasaan seseorang adalah kesiapannya melaksanakan tanggung jawab kehidupan dengan penuh kesadaran. Iya. Jadi kedewasaan yang pertama adalah kesiapan melaksanakan tanggung jawab. Ya. Baca nah. Kedewasaan yang kedua. Seorang dewasa adalah orang yang memiliki pemahaman diri yang kuat, sehingga ia mengupayakan agar dirinya menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada berbagai hal yang dijalani. Iya. Jadi yang kedua adalah seorang yang dewasa itu adalah memiliki pemahaman di diri yang kuat. Tadi yang pertama apa? Melaksanakan tanggung jawab. Yang kedua adalah pemahaman diri yang kuat. Yang ketiga, Rafael, seorang dewasa merupakan seorang yang berusaha untuk mengembangkan dirinya dan membangun kualitas dirinya. Iya, yang ketiga adalah dewasa berarti dia berusaha mengembangkan dirinya dan membangun kualitas dirinya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang lebih praktis. Ya, itu tadi kan dari dalam. Nah, bagaimana terlihat dari sikap dia? Ya, ada 4 ya. Sikap dewasa itu ada 4. Rahel, baca Rahel. Sikap dewasa pertama. Mampu memilih dan memilah antara yang baik dengan yang buruk. Iya. Yang kedua. Memiliki kesiapan diri untuk menerima kritik dan kebaikan dalam membangun kehidupan barunya. Ya. 3 Grace. Sikap siap. Siap mengakui kesalahan dan membangun hidup yang lebih baik. Yang keempat siapa? Dewi. Memandang setiap hal dari sisi yang positif. Hal Lalu? ini berdampak pada cara kalian menindaklanjuti pandangan dan sikap kalian terhadap setiap masalah yang dihadapi. Bersikap dan berpikir negatif justru meruntuhkan peluang untuk maju. Iya. Jadi ada 4 ya. Pertama tadi apa? Sama-sama 1, 2, 3. Mampu memilah antara yang baik dan yang buruk. ya. Yang kedua, memiliki kesiapan
kesiapan diri untuk menerima kritik dan perbaikan dalam membangun kehidupan yang baik. Yang ketiga, siap mengakui kesalahan dalam. membangun kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, memandang. Setiap hal dari sisi yang positif. Iya. Nah, sekarang apa yang kira-kira kita mau lakukan? Cara praktis menjadi pribadi yang dewasa. Siapa? Setelah itu Angga. Mana Angga? Coba baca nah. Cara praktis. Mulailah dengan mengerjakan segala sesuatu dalam kesadaran penuh, mengerti apa yang harus dilakukan dan mengerjakan dengan sepenuhnya. Iya. Bagaimana mulailah dengan mengerjakan segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Bisa kasih contoh enggak? Siapa? Andika. Mengerjakan segala sesuatu dengan kesadaran diri, contohnya apa? Kamu pemain futsal? Pemain bola. Kalau pemain bola, busuk-busuk enggak mau kalau dilatih oleh pelatih? Enggak. Dengan sukacita. Tadi bilang ini. Mulailah dengan mengerjakan segala sesuatu dengan kesadaran penuh dan iya, gitu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang menjadi pribadi yang dewasa. Apa yang bisa kita simpulkan? Ada makna pribadi yang dewasa ada di apa itu yang pertama? Tanggung jawab. Yang kedua, dia memiliki pemahaman diri yang kuat. Yang ketiga, dia berusaha Untuk mengembangkan dirinya dan membangun kualitas dirinya. ya. Jadi kesimpulan kita berarti ada 3 pemahaman Dewasa. Lalu ada 4 Sikap dewasa. sikap yang dewasa. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih buat anak-anakku sekalian, dan kita akan mengerjakan tugas diskusi. Ya, tugas diskusi. Nah, kita 4 orang ini, kelompok 1, 2, 3. Ini paling banyak ya. Oke ya. Di grup PA itu sudah Bapak kirim tugasnya. Setiap kelompok menjawab pertanyaan 4 pertanyaan itu. Ya, mari kerjakan. Kita sudah diskusi ya. Nah, sekarang Bapak mau tahu hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana sikap seorang yang dewasa mampu memilah antara yang baik dan yang buruk? Siapa juru bicaranya? Beribadah dan melakukan firman Tuhan. Oke, rajin beribadah. Terima kasih. Kelompok 2. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dipikirkan dan disikapi dari seseorang yang memiliki kesiapan diri untuk menerima kritik dan perbaikan dalam membangun hidup barunya? Menerima Dengan baik. menerima kritik orang lain dengan baik. Kelompok 1. Menghargai. Oke. Baik, terima kasih buat jawaban kita. Mari kita tepuk tangan. Iya. Baik, kita sudah diskusi. Tadi juga kita sudah memberikan kesimpulan. Ya, kita belajar tentang menjadi pribadi yang dewasa. Inti dari semua kesimpulan yang sudah kita belajar tadi dari materi, lalu juga diskusi adalah apa? Bisa memilah yang baik dan yang itu sebenarnya menjadi kalau kita bisa menyimpulkan satu kalimat, menjadi pribadi yang dewasa itu bisa memilah yang baik dan yang jahat yang buruk. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya minta tadi Rahel yang berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku sudah berdoa, termasuk Rahel ya. Sebentar lagi kita akan selesai, dan saya mohon kepada anak-anak saya jangan lupa untuk sungguh-sungguh belajar ya. Dan kita akan bertemu dalam pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.